Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan terima kasih sudah bergabung di pertemuan ICIF Membran yang kedua. Jadi kalau kemarin membahas soal isi, di pertemuan hari kedua ini kita lebih membahas soal teknis penulisan khususnya untuk Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana Universitas PTIK. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang dari luar PTIK ya ini. Tapi nggak apa-apa karena nanti juga akan dibahas sebenarnya seberapa penting sih teknis itu dalam penulisan sebuah karya ilmiah, terutama tesis. Ya, mungkin langsung saja untuk Pak Muid untuk memberikan sambutan terlebih dahulu, Pak. Pengantar. Ya, terima kasih. Di sini ini ada Pak Siap. Muid ya teman-teman, beliau Kaprodi dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana PTIK Jakarta. Oh ya, terima kasih, Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Elbran Stop yang mengundang saya memberi pengantar di kesempatan ini. Eh, saya tentu saja berbicara dalam dalam kemampuan saya, wawasan saya tentang tafsir di tesis ya, yang spesifik PTIQ yang sangat mungkin saja berbeda dengan di tempat lain. Ya, tempat lain mungkin saja berbeda. Dan untuk itu saya minta maaf kalau ada dari yang lain dan ternyata tidak persis sama ya. Mohon maaf. Ya apa saya pikir ada ada empat hal yang penting ya di dalam kuliah di PTIK Magister khususnya IAT. Yang pertama adalah eh, kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa atau kawan-kawan lah sebagai mahasiswa, IFAH kemarin sebagai mahasiswa. Itu satu satu hal ya. Hal yang lain, di sisi yang lain ada yang namanya perguruan tinggi ya. Hal ini prodi IAT. Itu hal lain. Itu yang kedua ya. Yang ketiga tesis. Ya. Yang keempat adalah ijazah. Ya. Saya katakan ada empat hal itu yang penting. Ijazah tentu saja penting, kemudian tesis juga penting. Mahasiswa yang membuat tesis ya, yang kemudian berkonsekuensi ijazah itu juga penting. Kemudian perguruan tinggi dalam hal ini juga penting. Kalau kita lihat, mungkin ada sebuah pernyataan dari Rocky Gerung yang viral ya. Apa itu? Beliau dia pernah berkata, ijazah itu bukan tanda orang pernah belajar. Dia adalah tanda orang pernah sekolah. Lalu apa tanda seorang pernah belajar? Yang tersisa ya, yang kira-kira tersisa. Wah, selain bahwa kalau kepada pribadi dia, ya, kepada pribadi mahasiswa tentu saja, ya dia menjadi pandai atau dia menjadi lebih memahami kehidupan ini lewat disiplin ilmu yang sedang dia geluti. Tapi selain ijazah kan ada tesis. Ya, dalam S2 itu ada tesis. Kalau misalnya ijazah bukan tanda orang pernah belajar, hanya tanda orang pernah kuliah, lalu tesis itu apa? Bisakah tesis hanya dianggap sebagai tanda orang pernah belajar, pernah kuliah? Mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Dalam hal ini ijazah dengan tesis tidak sama. Ijazah dengan tesis tidak sama. Eh, Ijazah mungkin hanya tanda sebagai orang pernah kuliah atau pernah sekolah. Tapi tesis adalah lebih kepada tanda orang pernah belajar.
orang pernah belajar. Eh, karena itu penting tesis itu, ya, penting. Beda tesis dengan ijazah. Ijazah itu kan dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Saya misalnya Kaprodi, ya kami yang mengeluarkan ijazah. Sedangkan tesis bukan kami yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan tesis adalah mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi ya bisa disebut ya. Ifah pernah kuliah di PTQ, kami wajib mengeluarkan ijazah untuk dia. Tetapi tesisnya itu berasal dari dia. Nah, yang ingin saya katakan dengan penggambaran itu adalah tesis ini, ya tesis ini eh, sangat penting, ya sangat penting bagi kita. Nah, pertama tentu saja tadi sebagai tanda kita pernah belajar, ya bukan tanda kita pernah sekolah, tapi tanda pernah belajar. Eh, kedua, saya menganggap pribadi menganggap ya dalam kaca apa pengalaman saya kuliah ya, saya menganggap tesis itu sama dengan skripsi, sama dengan disertasi, dia adalah monumen, ya, monumen hidup, ya, monumen dari milestone hidup kita, ya. Apa namanya, monumen lah, monumen hidup kita. Ya, dia monumen. Ijazah juga monumen, tapi tadi ijazah dibuat bukan oleh kita. Ijazah dibuat oleh perguruan tinggi di mana kita belajar atau sekolah di mana kita belajar. Tetapi skripsi, tesis, disertasi itu bikinan kita. Nah, karena itu bikinan kita, maka monumennya lebih 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 kuat, ya, lebih kuat. Eh, Dan tentu saja kita menginginkan sebuah tesis yang apa namanya, eh, yang kita ingat, ya, namanya monumen ya kita ingat. Apa tesis to remember, apalah bahasa Inggrisnya. Tesis yang untuk diingat. Oke, mungkin mungkin kita pernah bikin skripsi, ya kemudian terasa skripsi itu perlu penuh kekurangan sehingga kita ingin melupakannya. Eh, ya mungkin itu bagus misalnya Kak. Tapi lebih kepada karena kita sudah berkembang, kita sudah lebih pandai, kita sudah wawasan lebih luas, kemudian ada rasa malu kepada apa namanya, skripsi misalnya. Tapi itu adalah pertanda yang bagus, pertanda baik ya. Berbeda dengan ketika eh, kita bikin skripsi atau kita bikin tesis. Tetapi kita kita tidak mau lagi mengingatnya, bukan karena kita mengalami perkembangan ya, tetapi lebih kepada memang dulu kita tidak serius membuatnya. Memang kita tidak serius. Ya, ya amit-amit misalnya bukan kita yang buat itu persoalan lain, tapi kita sudah bikin, tapi memang kita tidak pernah serius. Jadi kita tidak sedang serius membuat sebuah monumen bagi hidup kita. Nah, sehingga dia hendak dilupakan. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi kan, kalau yang pertama tadi eh, malu dengan skripsinya, malu dengan tesisnya karena dia sesungguhnya membuat tesis itu atau skripsi itu secara serius. Tetapi kemudian di masa depan dia mengalami perkembangan. Jadi malunya dia itu karena perkembangan dirinya, bukan karena dia tidak tidak apa dia setengah hati membuat tesisnya. Jadi tesis itu sendiri membanggakan bagi dia. Hanya karena dia mengalami perkembangan dalam hidupnya, maka dia melihat banyak sekali yang keliru. Ada yang keliru di tesis itu. Tapi itu kan tentu saja pertanda baik. Nah, sungguhnya itu yang mau saya katakan. Ah, sehingga dengan demikian kita lebih serius lah menekuni sebuah tesis. Saya punya teman dulu di S1, eh, di tafsir ya, di tafsir IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia bikin tesis skripsi ya, tebel banget. Waktu itu dia nulis tentang Syahrul, ya, Muhammad Syahrul. Eh, saya melihat tesis ya, waktu itu saya melihat ini skripsi setara tesis ya, saya bayangannya karena bagus sekali, tebal, bagus. Saya tanya, kenapa kamu serius banget bikin?
bikin skripsi. Dia bilang, saya tidak yakin akan lanjut S2. Saya, orang tua saya tidak mampu, pasti tidak mampu membiayai saya S2. Karena itu, saya serius dalam hal ini, karena ya ini mungkin karya terakhir saya. Begitu. Ah, ya kenyataannya sih dia udah dokter sekarang ya. Mungkin nggak lama lagi profesor. Tapi itu menarik ya. Dia menarik. Saya pribadi ingin seperti itu. Nah, oke, saya lanjut kepada di PT IKI itu eh tesis ya apa tes atau satu lagi ya bahwa saya sebagai kaprodi itu sangat saya sebagai perwakilan perguruan tinggi itu sangat membutuhkan kawan-kawan selesai tesisnya, ya. Karena itu menandakan kawan-kawan selesai kuliahnya. Adalah kegagalan bagi saya pribadi sebagai kaprodi, bukan bukan pribadi ya, tapi jabatan itu menjadi saya gagal dalam mengemban jabatan ketika jumlah mahasiswa yang selesai itu kurang. Itu gagal. Kaprodi itu pasti gagal. Dihitung gagal. Ya. Bukan hanya gagal, dihitung gagal oleh rektor, dihitung gagal oleh dekan, dihitung gagal juga oleh akreditasi. Jadi sesungguhnya ada kebutuhan itu, ya, ada kebutuhan bagi bagi sebuah institusi untuk kawan-kawan selesai. Ya, jadi seperti inilah misalnya, kalau ada 100 mahasiswa yang masuk, maka kalau ada hanya 50 orang yang tesisnya selesai, itu berarti tidak sukses sebagai kaprodi. Ya, kalau 100 mahasiswa yang masuk, maka minimal 900-nya itu selesai. Kalau bisa tepat waktu. Kalaupun telat, apa namanya tidak cepat, tapi selesai ya sebelum DO itu sudah bagus lah. Sudah bagus. Tapi bayangkan targetnya 90%. Jadi hanya 10 yang tidak selesai. Eh, dan itu saja itu tentu saya peluang bagi kawan-kawan. Ya, kawan-kawan jangan terlalu berpikir kayaknya saya dipersulit, kayaknya begini, kayaknya begitu. Tidak, ya tidak. Karena pada dasarnya semua institusi pendidikan itu hanya bisa dianggap sukses kalau yang daftar itu selesai. Hanya mungkin ada kekurangan ada kendala di tengah jalan karena ya bagaimanapun perguruan tinggi itu mencoba menjaga kualitas, ya. Menjaga kualitas. Minimal kualitas dirinya. Saya sebagai kaprodi IAT kan nggak enak nanti di masa depan misalnya IFAH nih misalnya. Ditanya sama temennya, IFA S2-nya dulu di mana? Oh, di Magister IAT PT IKI. Terus kata temennya, oh yang gampang selesai tesisnya itu ya, yang selesai tesis jelek-jelek juga selesai. Kan itu kan nggak enak nanti terdengarnya kayak. Oh itu yang, waduh, pasti alumni pasti bagus, kualitas Anda pasti bagus karena di sana eh, apa namanya ada kualitas tesis yang terjaga kayak kayak gitu lah. Tentu saja di masa depan eh, lebih enak mendengar yang kedua itu daripada yang pertama tadi. Dan apa yang disebut berkualitas, saya pribadi tidak apa ya, saya tidak melihat bahwa tesisnya IFA itu akan mengubah dunia. Ya, tiba-tiba arah ilmu tafsir berubah, misalnya jadi kayak apa? Enggak. Saya pikir tidak segitu juga ya. Ya, tetapi adalah kualitas-kualitas tertentu. Ya, misalnya, ya minimal ada problemnya. Problem itu cukup signifikan. Ya, oke, itu singkat saja tentang itu. Kemudian apa menulisnya baik ya. Menulisnya itu misalnya aturannya bagus. Ada dua aturan kan. Ada aturan penulisan bahasa Indonesia yang berlaku dimanapun dan kapanpun, tidak peduli perguruan tinggi mana. Ada juga aturan perguruan tinggi dalam hal akademik ya, yang mungkin khas perguruan tinggi itu yang tidak persis sama dengan yang lain. Tapi kalau bahasa Indonesia kan berlaku di mana-mana. Saya kira tiga itu aja aturannya. Bahasa Indonesianya benar, aturan aturan lokal perguruan tingginya benar sesuai dengan aturan. Dan tadi ya dia dia diharapkan punya sumbangan akademik. Kalau sumbangan akademik itu mungkin agak sulit mengukurnya, sulit. Tapi kalau bahasa Indonesia kan gampang mengukurnya. Indonesia, misalnya nulis kata Indonesia, i-nya kecil ya pasti salah itu kan gampang.
kemudian tentang aturan apa aturan tulisan akademik yang lain seperti footnote dan seterusnya itu juga eh, apa namanya kan ya clear ya, yang mungkin agak sulit mengukurnya ya tadi sumbangan di dunia akademik itu apa, ya mungkin agak agak sulit. Artinya tidak perlu terlalu dibingungkan oleh hal itu. Ya, dia terlalu khawatir, terlalu takut. Dengan bacaan yang cukup, saya yakin pasti tesis yang ditulis itu pasti memberi sumbangan akademik. Dan tentu saja saya pribadi tidak tidak bermimpi atau apa yang muluk-muluk. Wah, tesisnya IFA itu harus mengubah arah perjalanan ulumul Quran misalnya enggak begitu, enggak begitu. Tidak segitunya juga. Ah, mungkin itu ya yang bisa sampaikan. Maaf, mungkin agak panjang. Terima kasih, Elbran. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muid atas pengantarnya terkait tesis dan penelitian pada umumnya, terutama eh, bagaimana lulus lulus dengan target yang apa optimal mungkin. Iya, mungkin langsung saja teman-teman ya kita langsung ke eh, masuk ke sini. Ya, di sini mungkin kalau angkatan sebelumnya, angkatan saya juga itu di ada bukunya bukan yang ini ya karena ini baru. Jadi sempat juga sudah disosialisasikan di awal ajaran ya Pak. Nah ini kembali mengingatkan teman-teman mungkin ya. Jadi kalau tadi soal isi nggak harus yang mengubah dunia, tapi soal teknis eh, bukan harus mengubah dunia, tapi lebih ke dia simple kayak mungkin pesan dari Prof. Darwis sendiri ya terkait penulisan penyusunan tesis. Jangan sampai isinya udah bagus ternyata tersandungnya ada di teknis. Nah, itu kan sayang. Padahal teknis ini ketika diperhatikan dari awal penulisan itu tidak akan menjadi PR di akhir. Tapi kalau misalnya dari awal sudah menyepelekan teknis saja kayak gitu, nggak perlu dipikirkan atau nggak perlu terlalu diperhatikan, yang penting isi, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya nanti teman-teman akan kesusahan di akhir ya. Jadi, apa saja sebenarnya teman mengerjakan tesis? Yang pertama, terutama ada di panduan penyusunan tesis ini. Jadi karena ini PTG sangat memudahkan ya, jadi nggak harus membawa buku kemana-mana. Karena ini sudah berbentuk file, jadi teman-teman bisa membuka dimanapun teman-teman mau mengerjakan tesis. Nah, kemudian yang kedua, KBBI. Nah, KBBI ini eh, biasanya yang kita anggap oh ini kayaknya biasa deh dipakai. Nah ternyata ketika dicek di KBBI, oh ternyata kata ini kurang baku. Nah itu pentingnya teman-teman sering membuka KBBI ya. KBBI yang terbaru itu juga bisa diakses melalui website. Jadi mungkin dua teman pengerjaan tesis yang utama untuk wilayah teknis penulisan itu ada dua. Yang pertama ada panduan penyusunan tesis dan yang kedua ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin itu ya. Oke, langsung aja. Jadi ini memang disusun oleh Kaprodi sendiri, Bapak Abdul Muid. Nah, untuk di
PTIQ sendiri itu untuk tesis jumlah halamannya ada 150 ya, sampai 250 dengan ukuran B5 dan spasi 1. Nah, ini bisa teman-teman bisa mengaturnya dari awal. Dari awal penyusunan proposal. Nah, nanti bisa terbayang, oh ternyata proposalku sudah berapa halaman nih ketika menggunakan B5 gitu. Karena untuk ukuran kertas ini itu sangat berpengaruh ke jumlah halaman ya. Ukuran kertas, kemudian spasi, nah seperti itu. Hmm. Nah, ini kemudian objek pembahasan mencapai minimal 70% dari total halaman tesis atau disertasi. Nah, ini nih teman-teman. Jadi, ini dia pakainya persen ya. Nah, ini perlu digarisbawahi karena dari pendahuluan itu maksudnya di bab 1. Ini bisa dibilang di bab 1. Jadi kalau misalnya merujuk ke jumlah halaman ini 150 sampai 250. Nah, itu berarti 10% dari 150 itu ada di 15 halaman sampai 25 halaman. Itu untuk proposal atau bab 1. Jadi teman-teman yang baru mulai menulis tesis kalau kalau bertanya kira-kira berapa nih jumlah untuk penyusunan proposal. Nah, itu ada di 15 sampai 25 halaman ya. Kemudian untuk bab 2 bisa 20% dari jumlah halaman. Jadi kira-kira teman-teman bisa mengirakan mau nulis tesis berapa halaman, misalnya 200 halaman, oh berarti 20% dari 200 halaman itu berapa, nah kayak gitu. Nah, apakah jumlah ini itu saklek atau apa ya? Memang harus seperti itu, kaku gitu, harus 20%, beneran 20%, enggak ya, jadi menyesuaikan kebutuhan teman-teman di tiap babnya. Jadi di sini misalnya nih bab 2, oh ternyata aku nggak 20% nih, 25% ternyata. Nah, ya nggak apa-apa juga. Yang jelas nanti ini panduan ini itu standarnya. Nah, kalau misalnya melebihi sedikit atau kurang sedikit dari jumlah ini ya nggak apa-apa. Nanti bisa dijumlahkan bahwa oh ternyata udah nih, udah 100% gitu. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, untuk ukurannya B5, kemudian ini ketika sudah selesai semua 5 bab, nah itu nanti ada pembatasnya selain warna putih. Kalau seringnya warna biru ya pakainya. Terus dikasih print logo seperti itu. Nah, marginnya teman-teman bisa mengatur margin. Ini mau sekalian praktek atau gimana? Jadi nih, teman-teman bisa mengatur marginnya 2,5 cm ya. Jadi biasanya di laptop itu ada yang dia pakainya inci, ada yang pakainya sentimeter untuk satuan dari marginnya. Nah, itu teman-teman bisa mengaturnya di bagian Word-nya, di bagian option. Nah, nanti di situ ada satuannya pakai apa. Nah, itu bisa diatur dulu di situ, baru nanti di marginnya. Nah, untuk awal bab, ini ya, setiap halaman bab, pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar pustaka, margin atasnya adalah 10%. 10 cm. Kemudian margin lainnya sama dengan naskah pada umumnya. Jadi kalau di awal bab itu 10 cm dari batas atasnya itu. Nah,
Kalau saya biasanya di enter aja teman-teman, di enter sampai ke batas 7,5 misalnya nih ya. Sebentar. Karena kalau misalnya diatur di marginnya, itu akan di pengaturan margin, itu nanti ngaruh ke yang lainnya. Jadi yang lain juga ikutan marginnya seperti itu. Saya bukakan tesis dulu sebentar. Eh, bentar ya. Hmm, oke, sekarang yang muncul apa? Eh, muncul apa maksudnya? Gimana Pak? Maksudnya apa muncul? Layarnya. Layarnya masih ini presentasi yang warna pink ini Oh iya, bentar. belum berubah ya? Apa? Wait. Nah ini, eh Ah, jadi kalau misalnya diatur di sini nih di margin, mana ini kenapa di bahasa Indonesia? Nah, di margin kalau misalnya ini kan dia udah 2,5 2,5 ya. Jadi kalau kita atur di sini ini yang bagian atas diganti 10 senti, nanti dia ngaruh ke yang lainnya. Jadi untuk awal bab itu mending di enter aja, di enter kemudian dilihat ini satuan ininya, sampingnya ini. Jadi kalau di atas ini kan udah diatur dia 2,5, 1, 2,5. Nah, berarti kurang 7,5 cm lagi. Nah, nanti teman-teman bisa diatur di sini ya. Dilurusin aja, oh ternyata 7,5 nih udah nih. Jadi di enter sampai batas ini. Kayak gitu. Terus, oke, itu marginnya. Kemudian untuk font, sama ya pada umumnya ini Times New Roman, ukuran 12, untuk Arabnya pakai ukuran 16. Nah, teman-teman untuk ayat Al-Quran, ini kan dia diharuskan copy paste dari komputer atau internet agar hot Usmaninya tetap terjaga. Nah, teman-teman bisa pakai Quran Kemenak. Jadi di-download dulu di website, cari aja Quran Kemenak gitu, kemudian di-download. Nah, setelah di-download nanti diinstal di laptopnya. Nanti dia muncul ini, ya di atas sini. Nah, ini Quran Kemenak. Nah, sepertinya ini bisanya di ini aja di Windows. Kalau di Apple kurang tahu ya. Nah, karena ini memudahkan sekali teman-teman. Nah, ini bisa diklik ya, Quran Kemenak. Nah, nanti bisa dipilih ya, misal ini Ali Imran 3.
Oke, kita hanya perlu ayat Al-Quran dan terjemahan. Tampilkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan dia masih mentah nih. Nah, nanti sesuaikan dengan ketentuan di PTIQ ya. Ini nggak perlu dimiringin, kayak gitu. Itu untuk Quran Kemenak bisa di-download di website. Cari aja Quran Kemenak gitu, nanti dia akan muncul. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jarak antar judul bab dan judul subbab, nah ini teman-teman bisa diperhatikan ya, ada 1,5 untuk yang awal, tapi untuk setelah-setelahnya itu dia tetap satu spasi. Nah, ini untuk urutannya, jadi A besar dulu, kemudian angka Romawi 1, titik A kecil, satu tanda kurung. Nah, dan perlu diperhatikan ya, kalau udah kayak gini, nulisnya dia tetap menjorok ke sini. Jadi misalnya udah A nih, eh, Islam adalah bla 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 bla. Nah, nanti nulisnya bukan di lurusan ini, tapi tetap menjorok ke kiri. Di situ nanti untuk paragrafnya ya maksud saya. Nah, terus nanti, oh ya gimana terus kalau ada poin lagi? Oke, berarti kalau ada poin lagi dia poinnya aja yang menjorok, tapi paragrafnya tetap tetap rata kiri. Untuk ketentuan penomoran halaman, nomor halaman dibuat berlanjut dari halaman bab pertama sampai bab terakhir. Jadi ini lanjut ya, kecuali di awal. Kayak ini di pengantar, di judul, terus pengantar, abstrak, dan lainnya. Dan itu juga dimulai dari eh, angka ganjil. Ini udah bisa belum, teman-teman? Ngatur untuk nomornya di halaman, ini kan dia ada pengecualian ya, untuk halaman bab, maka halamannya diletakkan pada halaman bagian bawah tengah. Kemudian untuk seterusnya ada di kanan kiri, kiri kanan. Lampiran tidak dibubui nomor halaman, jadi nggak perlu halaman. Kayak riwayat hidup atau CV, nah itu nggak perlu halaman yang di terakhir. Nah ini ya, penggunaan bahasa Indonesia yang baku bisa bisa berteman dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata asing jangan lupa dimiringkan, talik, kemudian daya ini umum, kemudian keterusan ganti orang tamu. Ya ini perlu digarisbawahi juga ya, eh, tidak pakai kata saya dan kami, kecuali dalam kalimat kutipan. Oke, nah ini yang membedakan mungkin ya dari penulisan sebelumnya dan sekarang. Transliterasi. Jadi kalau sebelumnya pakai apa yang panjang gitu. Nah, sekarang pakai segitiga ini ya, teman-teman. Terbalik. Untuk ininya cenderung sama. Jadi tandanya aja yang beda. Oke, terus
Ini juga transliterasi ya. Memang simple, cuma kalau dia dikerjakan di akhir akan merepotkan, apalagi kalau yang udah apa namanya, udah dikejar deadline ya, itu agak susah nantinya. Oke, judul bab dan anak bab ini kata bab dan nomor bab dalam angka Romawi pada setiap pembukaan bab ditulis dengan huruf besar semuanya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Bab dan nomornya tersebut dicetak 10 cm di bawah batas tepi atas tanpa diakhiri titik dan diletakkan secara simetris di tengah-tengah, center. Jadi kayak tadi, kalau soal margin ya, jadi bisa di enter dulu sampai nanti ditarik garis saja sampai 7,5, diperhatikan di samping kiri. Biar apa? Biar itu nanti nggak ngaruh ke ini juga, ngaruh ke nomor footnote. Ya, nanti kita akan bahas footnote. Nah, ini angka, oke. Baik, kita bahas yang penting-penting aja. Cetak miring, kurang lebih yang dipakai untuk cetak miring harus sama besar. Judul buku dan nama majalah ilmiah, miring juga. Kata atau istilah asing yang belum diindonesiakan. Ya jelas ya. Gambar, ilustrasi, grafik, diagram, peta, bagan monogram. Gambar dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah tesis atau disertasi. Gambar asli dibuat dengan printer atau plotter atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas. Kemudian, kayaknya untuk ilmu Al-Quran dan tafsir jarang ya pakai gambar ya. Mungkin peta, ada juga teman saya kemarin pakai peta. Eh, ada juga mungkin penelitian-penelitian manuskrip ya yang banyak memakai gambar. Tapi kalau untuk tematik kemudian ulumul Quran, gender mungkin untuk gambar ini jarang dipakai. Yang sering mungkin tabel ya untuk memudahkan pendataan data. Oke, ini masih gambar. Nah, ini tabel. Ini tidak ada yang membingungkan. Nah, ini nih. Kutipan. Oke, kutipan pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung terhadap pembahasan atau ide dari penulis. Oke, kutipan hanya dibenarkan dari sumber aslinya. Jadi sumber pertama. Tidak dibenarkan mengutip pendapat dari kutipan orang lain kecuali sangat terpaksa seperti kutipan dari buku atau sumber yang sangat langka. Sumber rujukan atau sumber rujukan penulisan makalah, proposal, tesis, disertasi diharuskan bervariasi dengan menggunakan rujukan berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Nah, ini mungkin yang jadi catatan juga ya untuk kutipan kalau bisa dari sumber pertama atau sumber aslinya bahasanya. Misalnya kan sudah banyak tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ya. Nah, alangkah lebih baiknya pakai tafsir yang pakai bahasa aslinya gitu. Ini maksudnya ya. Kalau tafsir, kalau yang lain juga ada kan buku-buku terjemahan juga. Jadi memang terpaksa sesekali, dua kali, tiga kali, nggak apa-apa. Oke, ini kutipan masih kutipan.
Nah, ini untuk pengutipan ayat Al-Quran ya. Tadi bisa dibantu dengan Quran Kemenak. Kemudian itu masih perlu diedit ya, karena dia biasanya ada tulisannya tadi ya, di atas terjemah itu kan ada tulisannya tadi. Nah, itu bisa dihapus dulu. Nah, untuk tulisan Al-Quran sendiri ada beragam, yang penting konsisten dari awal. Tapi kalau kebanyakan yang dipakai yang pertama ini, Al-Quran. Al, Q-nya besar, terus ada tanda petiknya. Oke, kutipan langsung berupa ayat Al-Quran berikut terjemahnya. Dibuat satu spasi meskipun kurang dari 5 baris. Terjemah Al-Quran ditulis italik dengan satu spasi untuk membedakannya dengan uraian. Terjemah tersebut langsung ditulis di bawah ayat tanpa kata atau kalimat lain seperti artinya dan semacamnya. Ya, kayak tadi tuh. Kalau misalnya kayak ini kan, tadi dia ada ini kan, ada bahasanya di atasnya. Nah, itu tinggal dihapus, kemudian satu spasi ya, satu spasi. Nah, ini dimiringkan tali pakai Times New Roman ya, teman-teman. Mungkin gitu. Jadi perlu diedit juga meskipun dia dari Quran Kemenak. Disesuaikan dengan panduan ya. Oke. Nah, eh seperti ini ya contohnya. Pengutipan ayat harus utuh satu ayat kecuali sangat terpaksa karena terlalu panjang, tidak berkorelasi sama sekali dengan pembahasan, maka boleh dipotong di awal atau di akhir, tidak di tengah. Nah, ini contohnya la raiba fih. Ada titik-titik. Kan sebelumnya ini ada katanya ya. Makanya dia dikasih titik-titik dan setelahnya ada titik-titiknya juga. Berikut juga terjemahnya. Kemudian ini kalau eh, tadi pakai Kemenak 2019 ya, yang aplikasinya. Oke, pengutipan ayat Al-Quran lebih dari dua secara langsung dan berturut-turut tidak diperbolehkan kecuali untuk ayat-ayat pendek. Karena kalau misalnya pakai Al-Baqarah yang ayat terpanjang itu kan udah habis tuh satu halaman lebih untuk ayat Al-Quran aja dan terjemahnya. Oke, pengutipan hadis. Kutipan langsung berupa hadis, teks asli, berikut terjemahnya, bukan penggalan yang dirangkaikan dengan kalimat, dibuat satu spasi meskipun kurang dari 5 baris. Sama ya kayak tadi, Quran. Kutipan dari hadis harus diambil dari kitab-kitab hadis langsung, dan harus dapat dipastikan bukan hadis palsu atau mungkar atau yang sejenis itu. Setiap hadis yang dikutip harus dicantumkan minimal perawi pertama dan terakhirnya, seperti riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Oke, ini bisa ditaruh di footnote ya kalau kalau hadisnya perlu penjelasan lebih atau apa gitu. Oke. Nah, ini untuk pengutipan buku. Jadi buku yang dikutip yang ditulis oleh pakarnya serta diterbitkan oleh penerbit terpercaya. Bukan buku populer atau buku sejenis mujarrobat yang dijual di tepi-tepi jalan. Kecuali apabila buku sejenis yang menjadi objek penelitian. Semacam kayak misalnya ada yang meneliti soal majalah kaum apa gitu misal, apa kelompok apa gitu. Nah, dia kan masuknya bukan
buku expert kan, bukan buku ilmiah. Tapi karena memang penelitiannya terkait uh, terkait isu dari kelompok itu, misal terkait bagaimana pergerakan kelompok suatu kelompok atau apa gitu. Nah, itu boleh ya, boleh menjadi objek penelitian untuk majalah-majalah tadi. Oke, buku yang tidak ada pengarang dan judulnya tidak layak untuk dikutip kecuali yang sangat khusus seperti pada catatan harian atau incunabula. Buku yang sangat langka. Nah, ini kita masuk ke pengutipan jurnal, majalah, dan koran. Bisa dikutip nama jurnalnya apa, kemudian judul buku, edisi, volume, dan halamannya. Kemudian untuk kutipan dari internet bisa dari website yang akurat ya. Jadi kan kadang ada blog pribadi, nah itu tidak di, kalau bisa nggak usah pakai itu, tapi pakai website-website terpercaya. Semacam misal nih kalau eh, mengambil data terkait kekerasan pada perempuan, oh berarti ambilnya dari website Komnas Perempuan atau Kemen PPPA, semacam itu. Mengutip dari sumber lain. Oke, nah ini untuk catatan kaki. Isi dalam catatan kaki tidak hanya berisi sumber pengambilan data informasi, melainkan dapat juga berupa komentar persetujuan atau ketidaksetujuan penulis dan tambahan informasi yang relevan jika diuraikan dalam teks akan mengganggu konsentrasi pembahasan. Oleh sebab itu, dalam satu nomor catatan kaki dapat berisi banyak uraian dan rujukan atau sumber. Jadi teman-teman kalau misalnya ada statement yang itu ternyata ada diskusi panjang terkait satu kalimat itu, nah bisa ditaruh di footnote. Nah biasanya sih tesis yang bagus itu nggak hanya menyantumkan apa dia dapat tulisan itu dari mana atau rujukannya kemana, tapi juga membangun argumentasi dalam rujukan itu gitu. Ini ya, ada statement setuju atau tidak, kemudian oh ternyata statement ini juga didukung oleh tokoh ini nih dalam sumber ini, misal kayak gitu. Itu cakep banget itu. Nanti jadi tesis terbaik bisa. Semua kutipan menggunakan catatan kaki, bukan catatan akhir ya. Jadi pakainya footnote kalau di PTIQ, kemudian nomor catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap bab, demikian pula aturan yang menjadi konsekuensinya. Nah, ini tadi yang saya maksud ketika margin itu diatur dari apa namanya? Dari pengaturan margin yang di awal bab. Nah, itu salah satunya juga bisa merusak footnote. Kalau misalnya marginnya yang 10 cm itu diatur dari situ, dari margin dari apa? sub submargin itu. Tapi kalau misalnya di enter tadi, pakai enter, nah itu nggak ngaruh ke nomor halaman, nomor footnote. Nah ini bisa teman-teman udah tahu caranya belum? Karena ini kan dia kalau misalnya dia belum diatur, iya PPT-nya nanti akan di-share ya. Sekarang juga bisa. Nanti saya share. Nah, untuk nomor catatan kaki ini dia mulai dari angka 1. Ini perlu diatur dulu ya, karena dia aturan defaultnya itu akan lanjut terus. Jadi footnote itu bisa
lanjut terus dari mulai satu sampai ratusan, kalau itu nggak diatur. Tapi kalau misalnya sudah diatur, nanti di tiap bab itu bisa mulai dari satu, misal nih. Kita langsung praktek dikit ya. Nah, kalau bab satu memang dari satu. Bentar, kita ke bab dua. Nah, ini bab dua. Nah, dia kan dari angka satu lagi ini ya. Itu karena diatur di bagian sini, teman-teman. Kita klik di bagian referensi, kemudian catatan kaki di ini di ujung ini kita klik. Nanti bisa dipilih mulai mulai satu ya. Terus untuk penomorannya, nah kalau aturan defaultnya itu dia berkelanjutan. Nah, kita bisa pilih yang mulai ulang setiap bagian. Karena kan kita di next ya, di bagian ini tuh kalau kita lihat ya, bagian atas. Nah, ini dia bagian 3. Yang ini kan dia bagian 4. Ini bagian 3. Ini ya, ini akhir dari bab 1. Kemudian awal dari bab 2 itu bagian 4. Beda kan? Ini karena sudah dipilih di bagian, ini karena bahasa Indonesia ya. Mungkin agak ini nanti. Mana lagi? Tata letak. Iya, di sini sebenarnya. Bisa diklik. Oke. Nanti bisa di next page gitu, teman-teman. Dia di next page, kemudian dia akhirnya untuk awal awal dan akhir bab dia bagian yang berbeda. Jadi ini yang dimaksud ulang setiap bagian dengan nomor satu tadi untuk footnote-nya. Nah, ini karena kita sudah memilih next page untuk jadi bagiannya udah dipisah-pisah nih antar bab. Gampangnya gitu deh. Oke, terus lanjut lagi ya di bagian ini. Oke, ini tadi yang nomor catatan kaki mulai satu dari tiap bab. Terus ini juga bisa jadi catatan ya. Jadi di PTIQ tidak pakai EBIT of cheat log cheat, tapi eh, harus ditulis lengkap pengarang dan judul buku seluruhnya atau sebagian asal konsisten dan dengan mencantumkan nomor halaman yang ditunjuk. Oke, jadi untuk rujukan pertama yang dijadikan footnote itu dia ditulis lengkap ya. Ada kota terbit, penerbit, dan tahun, sampai juga halaman. Nah, tapi untuk pengulangan, jika mengutip eh, referensi yang sama, itu tidak perlu ditulis lagi untuk kota terbit, penerbit, dan tahun. Jadi tinggal dikasih tanda titik, ada 3, kemudian di koma, halaman, hal, HAL titik, nomor halamannya. Jadi nggak perlu ditulis lengkap. Dan itu perlu konsistensi.
Untuk footnote, nama pengarang tidak dibalik, jadi yang dibalik hanya di daftar pustaka. Kemudian catatan dari buku, ya tadi ya. Jadi untuk judul buku itu ditulis italik. Contoh Deddy Mizwar et al. Cinta dalam sepotong roti. Jakarta, kota terbit, penerbit, tahun terbit, kemudian halaman. Oke, jadi untuk judul buku ditulis miring ya. Kemudian untuk ini masih sama. Buku yang ditulis oleh lembaga korporat, nama lembaganya yang ditulis sebagai penanggung jawab. Misal tafsir Kemenak, nah itu bisa ditulis Kementerian Agama untuk di bagian depan dan seterusnya. Apabila buku yang dikutip tidak mencantumkan pengarang, baik perorangan maupun kelembagaan, tetapi mencantumkan editornya, maka editor itu yang dicantumkan dengan mendapatkan tulisan ed. Oke, kemudian catatan dari buku. Yang bahas ini kayaknya memang membosankan ya, tapi ini penting ya. Mungkin lebih ke prakteknya teman-teman ya. Tadi untuk beberapa yang penting sudah saya contohkan ya, kayak tadi margin, kemudian untuk mengatur footnote yang mulai dari angka satu lagi, itu yang sering teman-teman saya juga tanyakan. Mungkin itu. Kemudian ini untuk footnote buku. Nah, kalau tadi buku itu ditulis miring, untuk jurnal pakai tanda kutip seperti ini. Dan nggak perlu ditulis miring. Kemudian yang miring atau yang italik itu nama jurnalnya. Nih, jurnal Mumtaz. Untuk volume, nomor, tahun, ini tidak usah dimiringkan. Kemudian diberi halamannya, halaman berapa. Begitu juga dengan majalah dan koran. Jangan sampai kebalik ya. Kadang suka kebalik. Yang buku dikasih tanda kutip, kemudian yang jurnalnya dimiringin. Apa? Judul jurnal dimiringin, padahal enggak ya. Untuk buku dimiringkan, judul buku miring, kemudian kalau judul jurnal ditanda kutip, yang miring nama jurnalnya. Kemudian untuk ensiklopedi, sumber yang tidak diterbitkan dan perundang-undangan juga memakai tanda kutip. Oke, untuk undang-undang dia italik ya. Nah, ini nih yang sering mungkin dipakai di poin nomor 2, contoh catatan kaki untuk sumber yang tidak diterbitkan seperti tesis. Kayaknya yang yang bikin kayaknya ngantuk ya. Pasca sarjana kan adanya di Jakarta Selatan, bukan Tangerang Selatan. Atau mungkin nanti pasca sarjana 2 ada rencana dibangun di Tangerang Selatan ya, Pak? Oke, nah ini untuk tesis ya teman-teman, dia pakai tanda kutip, kemudian tesis ditulis tesis ini miring. Jadi kalau tesis, kalau disertasi berarti tulisnya disertasi, kemudian kotanya di mana, ini jurusannya dan univnya, kemudian tahun. Jadi kalau tadi jurnal ada tulisan tahun, ada tulisan kata tahun, kalau di tesis atau disertasi nggak perlu ya, langsung tahunnya tahun berapa, kemudian halaman. Ini juga karena kita menulisnya itu tesis, jadi kalau bisa rujukannya itu minimal tesis, jadi bukan memakai rujukan skripsi. Tapi kalau misalnya memang nggak ada nih yang bahas itu selain skripsi itu misal, ya nggak apa-apa juga. Jadi, tapi pengecualian ya hanya satu dua.
Ini buku bunga rampai. Jadi dalam satu buku ada beberapa judul. Tuh ya. Contohnya cara menulisnya seperti ini. Kemudian untuk buku terjemahan juga ada kata diterjemahkan oleh siapa? Oke, untuk catatan kaki internet dicantumkan alamat internetnya. Misalnya penulisnya siapa, kemudian judul artikelnya itu apa, atau judul tulisannya apa dalam dalam. Nah, ini alamat websitenya. Jangan lupa ini penting banget ya ditulis diaksesnya dia tanggal berapa dan jam berapa. Oke, di gambarannya kayak gini ya teman-teman. Tadi ini untuk tesis, kemudian undang-undang. Nah, ini ketika berulang, referensi yang ditulis berulang. Nah, ini tadi ya ditulis titik tiga ada titik titik ada tiga titik titik kemudian koma halaman berapa. Jadi untuk kota penerbit penerbitnya dan kota terbit penerbit dan tahun terbitnya itu nggak perlu ditulis lagi, digantikan dengan tanda titik. Nah, ini daftar pustaka. Oke. Nah, ini untuk daftar pustaka. Jangan lupa untuk namanya dibalik ya. Jadi nama terakhirnya ada di depan, kemudian diikuti nama pertama. Tapi untuk lembaga nggak perlu dibalik ya. Jadi RI-nya nggak perlu ditaruh di depan, kemudian dewan nggak perlu. Jadi dia tetap seperti ini, kemudian dikasih tanda titik, judulnya apa. Saya undang-undang bla bla bla. Oke. Nah, ini untuk penulisan dengan banyak penulis, penulisan enggak, referensi yang ditulis dengan banyak penulis. Nah, ini memakai et al. Oke, ini tadi yang ada editornya ya, ensiklopedia. Nah, ini ketika kita menggunakan referensi yang penulisnya sama, itu cukup menggunakan tanda strip ini ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seingat saya 7. Ya, bisa 7, bisa 9 mungkin ya. Oke, mungkin cukup itu ya teman-teman. Kalau dari sekian ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Oh, mungkin ada satu tips lagi ya. Satu lagi, ini untuk memudahkan teman-teman kalau misalnya nulis tesis, tapi pengennya loncat-loncat nulisnya misal. Oh, baru ada ide untuk bab satu, misal kayak gitu ya. Nah, itu kemudian kapan lagi? Aku ada nemu ini nih. Saya ada nemu bahan yang bagus nih buat bab 3, misal kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Bentar, apa ya namanya? Udah belum sih? Wait, pakai apa ya ini kalau di bahasa Inggrisnya itu? Header. Eh, bukan. Apa sih? Apa ya? Lupa lagi. Pokoknya di bagian sini.
Nah, nanti bisa ntar, bisa kita ini, bisa diklik nih. Jadi kalau misalnya pengen bab satu, oke, ini kan. Kalau misalnya pengen nulis di bab 2 bisa diklik juga bab 2. Apa ya namanya nih? Lupa aku. Di sini bukannya dia. Apa ini bahasa bahasa Indonesianya gaya. Nah, itu bisa diatur. Ini gunanya apa? Biar memudahkan teman-teman yang nulisnya bisa apa? Loncat-loncat gitu, pengen loncat-loncat, nulisnya bisa di model kayak gini ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kalau daftar isi, penggunaan daftar isi. Jadi daftar isi ini itu bisa dimunculkan secara otomatis ketika pakai ini apa sih namanya? Lupa. Bukan style. Apa ya? Iya ya, style ya. Ya itulah. Bukan bookmark. Ini karena laptopnya beda dengan laptop lama. Ya, itulah. Apa sih? Apa Lin? Elin. Yang apa, Mbak? Ini yang di atas ini. Hah? Ya gitulah. Nggak tahu. Lupa istilahnya. Di sini, teman-teman di sini nih. Salah satunya mungkin style ya. Dia ada tulisnya style satu, style 2 gitu biasanya ada. Heading sih ya. Iya, heading. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu bisa Aku juga teman-teman mengingat-ingat. bisa pakai heading sini. Jadi dari awal tuh udah diatur headingnya, kemudian nanti bisa ditampilkan ketika udah buru-buru dikejar target nih. Nah, daftar isinya bisa langsung muncul otomatis di sini nanti tambah teks. Bukan, daftar isi. Nah, ini nanti bisa pilih yang mana, kemudian nanti dia muncul secara otomatis. Oke, mungkin gitu. Aku langsung jawab pertanyaan aja ya. Kalau pakai artikel jurnal sebagai referensi di daftar pustaka itu mencantumkan halamannya, Kak? Iya, mencantumkan ya tadi. Kemudian izin bertanya, untuk penulisan halaman di catatan kaki setelah tahun langsung titik dan tulis halamannya boleh? Pakai halaman, Ahmad. Kenapa kamu nggak nulis halamannya? Cuma 3 kata dia. Nah ya, kita tampilkan lagi yang ini. Nanti kita ke footnote ya. Mana dia? Oke, catatan kaki. Dia ada tulisan halaman ya. Ini apa sih bahasanya? Selingkungnya PT IKI. Nah, ini ditulis halamannya. Hal titik dulu. Buku itu buku, jurnal juga. Nih, jurnal tetap kayak gitu. Jadi konsisten ditulis hal titiknya. Hal ya, hal.
Kalau udah dicontohin hal-hal aja kenapa? Kenapa kamu HLM? Saya pernah menemukan buku buku tanla tanpa tahun terbit dan lain-lain. Hanya ada nama pengarang dan judul buku. Mungkin memang tidak dicetak ber-ISBN. Bagaimana cara membuat citasi dan daftar pustakanya? Oke. Berarti di sini ada beberapa data yang tidak ada ya. Ini. Eh, ini aku pernah membacanya di mana dia ya? Bapak gimana, Pak? Kok hilang? Berarti ya dicantumkan data yang ada aja. Tapi nggak sering-sering dipakai ya. Kecuali itu memang dia sumber sumber utama mungkin. Sumber utama yang itu tidak didapatkan dari referensi lain. Itu baru boleh. Tapi kalau misalnya masih ada referensi lain yang dia secara data lengkap, mending pakai yang lengkap aja. Gitu, Kak. Ya kalau nggak ada, gimana? Mau nulisnya masa dikarang juga nggak boleh. Seadanya aja ya, jangan ngarang-ngarang nambahin halaman. Kayak chat GPT. Ya, mungkin gitu. Ya, Pak, benar nggak, Pak? Pada dasarnya, kalau bisa mencari referensi yang Bapak, nanti saya takut salah. Langsung Kak Prodi aja yang jawab. Bapak, Pak Muid. Sepertinya beliau sudah beristirahat ya, teman-teman. Mbak itu ada ini yang baru ya, apa namanya, pedoman terbaru atau masih yang dulu? Karena kemarin Iya, dari TU kayaknya bilang ada mau diperbarui. mm-mm. Baru itu. Oh, udah terbit, udah ininya bukunya udah bisa dibeli. Kalau bukunya kurang tahu ya, tapi untuk filenya sudah beredar. Oh, Iya, untuk filenya saya kirim di ini ya, teman-teman. Apa ya dia judulnya? Bentar, saya download dulu. Eh, Penuan basis. Oke, sudah dikirim ya. Hmm,
Oke, ada pertanyaan lagi, Kak. Di slide halaman 24 ada ketentuan baris pertama judul tabel harus terletak 3 spasi di bawah garis terakhir teks. Sedangkan baris terakhir judul harus terletak 2 spasi di atas garis batas atau tabel. 3 spasi itu maksudnya 3 enter. Apa yang dipertanyakan apa? Prakteknya atau gimana? Kak titik. Bisa unmic Kak titik. Kak titik. Contohnya. Oke, kita praktekkan. Baris pertama judul tabel harus terletak 3 spasi di bawah garis terakhir teks. Sedangkan baris terakhir judul harus terletak 2 spasi di atas garis batas atau tabel. Jadi yang bagian atasnya itu dia 3 spasi. Nah, bagian bawahnya tabel itu 2 spasi dari paragraf paragraf selanjutnya. Misal setelah tabel itu dia ada paragraf, berarti paragraf itu 2 spasi setelah tabel itu. Jadi nggak yang langsung 1 spasi. Coba kita praktekkan. Ini kalau tesis saya ini ya. Tidak untuk dibaca sebenarnya, tapi ya udah. Nah, kalau ini kan buku panduan baru ya. Kalau ini pakai yang lama Mas Ian. Makanya dia masih 1 spasi. Ini maksudnya 1 spasi nih. Ini dengan ini. Perempuan ini kan dia paragraf sebelum tabel. Nah, judul tabel itu maksudnya tabel 3 titik ini. Nah, kalau yang ini tulisan saya masih 1 spasi. Nah, tadi kan keterangannya 3 spasi. Nah, bisa diatur aja langsung 3 spasi. Atau di enter aja. Nah, begini. 1, 2. 1 spasi kan ini. 2, 3 spasi. Jadi begini. Terus nanti di akhirnya 2 spasi. Kalau ini masih 1 spasi nih. 1 spasi ya. Nah, ini 3 spasi. Ini 2 spasi. Ini 3 spasi. Itu. Mungkin gitu, Kak Titik. Mungkin yang lain? Kalau sudah kita akhiri ya. Gimana teman-teman? Oke, karena tidak ada yang bersuara, saya anggap teman-teman sudah paham soal panduan teknis penulisan dari PTIK yang baru dan semangat ya untuk penulisan tesisnya teman-teman dari awal sampai akhir. Nah, teknis ini dia
eh mungkin bisa dibilang simpel, tapi detail dan perlu kesabaran untuk menulisnya, termasuk dari kemudian tadi ya, eh yang cukup kadang bikin sebel orang itu ketika ini gimana sih footnote-nya kenapa masih lanjut nomornya padahal pengennya ngaturnya mulai dari satu lagi gitu atau gimana. Nah, itu kan sebenarnya cuma hal kecil tapi bisa bikin bikin sebel gitu karena ini tuh isiku udah beres, kenapa teknisnya belum beres dan belum ACC dosen gitu misal. Nah, itu karena pentingnya sebuah teknis penulisan ya. Jadi bisa didisiplinkan mungkin ya dari awal menulis karya ilmiah, terutama tesis atau disertasi. Ini ada mahasiswa S3 juga yang gabung. Oke, begitu ya Mbak Hani Fazlin. Oke, terima kasih Siap, teman-teman terima atas kasih, Mbak. waktunya dan sharingnya. Buat teman-teman yang masih bingung juga soal tesis, terutama isi tesisnya, itu juga bisa menghubungi Elbrandstock karena kami ada program namanya Find Membran. Jadi akan menemukan teman-teman dengan mentor-mentor yang kredibel di bidangnya untuk menemani diskusi soal tesis dan sebagainya. Mungkin ini belum dapat nih ACC judulnya misal. Padahal sudah tahu untuk arah penelitiannya kemana, nah itu bisa juga kita diskusi bareng. Nah, mungkin seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Mu'i juga sudah menemani di malam hari ini, di tanggal 12.12. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf karena banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.